Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kita banggakan. Tahun ini TNI memasuki usia ke-78 dan mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Lalu bagaimana sebenarnya peran TNI dalam mengawal demokrasi, khususnya menjelang pemilu 2024? Dan bagaimana sejauh ini pencapaian yang telah dilakukan oleh TNI? Kita akan berbincang bersama pengamat militer dan pertahanan Kony Rahakundini Bakri. Selamat pagi, Ibu Kony, Privyet dari Moskwa. Oh, dari Sochi ya? Dari Sochi. Iya, saat ini Bu Kony berada di Sochi, Rusia. Terima kasih Bu sebelumnya sudah bergabung bersama kami pagi-pagi ini. Ya, Bu Kony, ini kan temanya yang diusung oleh TNI dalam hari ulang tahunnya kali ini adalah menghadapi pemilu 2024, mereka sebagai pengawal juga demokrasi begitu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya peran TNI di tiap tahun-tahun politik seperti ini? Pertama kita mesti lihat dalam judul besarnya kan, dia pengawal demokrasi itu satu hal. Keduanya untuk Indonesia maju gitu. Nah, kalau dalam rangka dalam menjaga demokrasi sebenarnya TNI itu adalah ujung tombak ya. Ujung tombak karena tidak mungkin demokrasi berjalan, tidak mungkin ekonomi berjalan, semua kehidupan bermasyarakat, bernegara berjalan tanpa adanya TNI. Nah, yang diperlukan kemudian adalah netralitas kalau dalam pesta demokrasi. Dan kita percaya bahwa TNI itu adalah pilar bangsa kita yang so far selama ini kita sudah melewati beberapa banyak pilpres dan beberapa banyak pesta demokrasi. Itu selalu dalam sikap netralnya menjaga hidupnya demokrasi dalam koridor yang memang tidak berpihak kepada siapapun yang sedang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Jadi menurut saya itu sudah sangat harus kita hargai. Apalagi kita tuh sekarang kenal TNI yang multifungsi, bukan bifungsi loh. Jadi dia sudah sangat multifungsi, integrated kepada masyarakat. Gitu. Baik. Lalu sebenarnya target apa sih yang semestinya bisa dicapai TNI di tahun ini dan sekaligus jadi target TNI ke depan? Sekali lagi kita harus ucapkan selamat TNI pada ulang tahun yang ke-78 ini. Selamat juga kepada Kementerian Pertahanan yang sudah banyak sebenarnya improving ya. Buat saya paling penting adalah bagaimana pandangan Presiden Jokowi ketika pada periode pertama mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia itu dapat diwujudkan. Karena poros maritim dunia itu berarti kan kita poros dirgantara dan juga poros permukaan. Nah, di situ artinya sekarang yang kita mesti tuntut adalah peningkatan anggaran kita itu sangat besar, sudah sampai 500% lebih gitu. Nah, apakah kemudian peningkatan anggaran dengan banyaknya alutsista yang hadir diikuti dengan peningkatan readiness, kesiapan, kesiagaan alutsista? Itu yang menurut saya kunci utama. Selain juga saya bilang tadi kita harus apresiasi Kemhan karena sudah akan memperbaharui atau merevisi doktrin TNI dengan strategi pertahanan. Kemhan menyebutnya strategi pertahanan Kepulauan Nusantara. Tapi saya bilang harus ada tambahan. Ini lagi masih digodok ya. Jadi mesti ada lebih ke arah pertahanan poros maritim dunia gitu. Jadi lebih kelihatan integrated air force-nya gitu. Ya, Bu menyinggung soal alutsista. Kinerja Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan alutsista terbaik untuk angkatan perang kita, untuk TNI kita ini sudah banyak sekali sejauh ini ya. Ada 24 jet F-15IX, 42 jet Dassault Rafale, terus 24 helikopter, belum lagi kapal selam, Mirage, terus banyak sekali udara, laut, dan juga darat begitu diadakan. Nah, sejauh ini yang sudah dibeli, yang sudah ada alutsista yang berdasarkan kinerja Kementerian Pertahanan, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya untuk kinerja TNI ke depan, Bu? Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa apapun anggaran pertahanan yang diberikan yang sudah sangat meningkat, kemudian juga alutsista yang dicapai hari ini, kita mesti hitung sebenarnya berdasarkan apa sih gitu loh. Karena yang harus dihitung itu ancaman. Gitu. Nah, berdasarkan ancaman apakah sudah siap dengan sebanyak itu atau yang sedang akan datang? Itu pertanyaannya. Yang kedua, tadi saya ingatkan betul tentang readiness. Karena kalau kita boleh lihat atau kita boleh koreksi, sebenarnya banyak hal TNI itu sudah memiliki alutsistanya, tetapi readiness-nya kurang. Kenapa? Karena di faktor harwat, pemeliharaan perawatan, kemudian di dalam faktor obslatnya, operasi latihan, itu sebenarnya masih banyak tersendat. Nah, itu kenapa kemudian kita juga harus usulkan kemungkinan anggaran pertahanan ini mungkin di split 2 aja penggunanya. Menurut saya ya, untuk semua ini bisa berjalan. Jadi agak ada sinergi gitu. Jadi untuk alutsista pengadaan dan kebijakan itu Kemhan. Tetapi untuk Opslat dan Harwat lebih baik di Panglima TNI.
gitu. Oh Kita harus begitu. sarankan demikian supaya kekuatan TNI kita betul-betul bisa sangat masif. Karena perubahan doktrin kita tuh akan menjadikan kita tuh harus menjadi offensive passive defense. Jadi Hmm. ancaman tuh harus kita datangi, bukan menunggu. Dengan konsep yang lalu kan kita menunggu nih, defensif pasif. Dengan tantangan perubahan zaman seperti sekarang, saya kira tidak mungkin lagi TNI masih memiliki strategi dan doktrin tersebut. Ya, dan Bu Kony, Indonesia juga tentu bergaul dengan negara-negara di kawasan begitu ya. Ada di ASEAN, lalu juga di Pasifik, Indo-Pasifik dan juga di Eropa begitu. Nah, khusus untuk yang langsung berdekatan dengan Indonesia, kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Indonesia. Sejauh ini kesiapan TNI untuk sama-sama menjaga kawasan di negara-negara ASEAN lah yang paling dekat itu sejauh ini apakah sudah siap, Bu? Nah, ini kita mesti berubah lagi kembali kepada bagaimana sih arah kita tuh mau kemana dan apa. Hmm, Apakah positional alignment kita tuh sudah kita mainkan betul gitu kan. Jangan lupa kita itu sekarang, Indonesia itu dikelilingi oleh five power defense arrangement. Yaitu negara-negara Commonwealth yang sama konsepnya dengan NATO. Satu negara terserang, semua negara bergerak. oke. Kemudian ada The Quad. Yang terakhir adalah AUKUS. Orang sering melihat AUKUS itu seolah-olah sebuah perubahan teknologi. Itu bukan perubahan teknologi. AUKUS itu adalah bagaimana menyiapkan perang dunia barat nih, kita sebutnya West Point West Block aja ya. Dunia barat ketika akan melakukan perang di kawasan jelas yang mereka sebut ancamannya Cina. Tapi Oke. Indonesia kan terancam spillover. Nah, dari situlah kita mesti melihat bagaimana kita menyeimbangkan kekuatan FPDA, AUKUS dan juga The Quad tadi. Kemudian kita harus hitung bagaimana Cina akan counter mereka. Ya. Karena yang menyedihkannya dengan posisi nexus kita itu akan terkena spillover seperti era Perang Dunia Kedua ketika Jepang mau menyerang Amerika Serikat. Ya. Jadi jangan sampai daerah kita itu mereka nggak mungkin nyerang kita. Itu sudah kesimpulan Lemhanas harus apresiasi itu. Tapi kalau kita tidak bisa menahan, bayangkan saja waktu itu Jepang masuk dari atas ya dari utara tuh ke arah kita cuma 3 bulan sampai ke Pulau Jawa. Ya. Sekarang perang sudah sangat canggih, alutsista sudah sangat modern. Mungkin 3 hari juga sudah sampai semua diduduki untuk dia keperluan mereka berperang. Kita anggapi tadi keperluan Barat tadi. Baik. Ya, saya akan kembali menyinggung soal tahun politik, bukan mau nggak mau karena memang perangkat TNI ini bisa diberdayakan begitu ya, Bu Kony, untuk bisa mengamankan jalannya pesta demokrasi baik yang ada di ibu kota maupun di maupun di daerah-daerah yang cukup jauh dari ibu kota, terutama di daerah-daerah pelosok. Nah, saya juga sempat menyinggung tadi soal sumber daya manusianya. Sebelum saya beranjak ke sumber daya manusia TNI yang dikaitkan dengan alutsista, saya akan bertanya juga sumber daya manusianya TNI ini untuk mengawal pesta demokrasi, persona-persona masing-masing dari mereka. Apakah sudah siap sejauh ini, Bu Kony? Anda yang melihatnya. Saya kira kalau untuk menghadapi pesta demokrasi, toh sudah kita alami yang lalu-lalu ya. Ya. Kesiapan kita untuk deploy ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah dicapai, daerah-daerah yang harus menggunakan kendaraan-kendaraan tidak masuk akal lah untuk mencapainya gitu. Iya, iya. Untuk menyampaikan surat pemilihan kita. Tapi saya rasa dengan selama ini apa yang dilakukan TNI sudah terlihat betul TNI itu mampu melakukannya. Cuman mungkin akan lebih baik lagi jika itu ditingkatkan. Dan yang paling penting mungkin menjaga profesionalitas TNI juga dalam rangka kalau saya boleh jumping ke kalau kita selain tadi sangat bergembira dengan pencapaian, tapi kalau kita kritik juga misalnya banyak hal yang terjadi dari oknum ya, kita nggak sebut TNI tapi oknum-oknum ya kan. Itu saya kira ini juga kita kesempatan di ulang tahun ke-78 ini masing-masing kepala staf ya, terutama menurut saya sih kalau yang terakhir-terakhir banyak angkatan darat ya yang melakukan kejutan-kejutan gitu lah. Mungkin ya sudah waktunya juga ada pembinaan dari kepala staf masing-masing untuk mengurangi lah atau menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi TNI kita itu adalah People of Liberation Army. Di dunia ini tidak banyak tentara dengan model begini. Jadi TNI dari rakyat untuk rakyat itu. Hanya kita, kemudian Vietnam, Aljazair misalnya, Israel. Jadi tentara yang sangat dekat dengan rakyat. Nah untuk itulah kita berharap TNI yang secara personal ini harus lebih meningkatkan dirinya dalam hal tadi tidak melakukan apapun yang menyakiti rakyat. Kira-kira itulah. Iya, TNI sangat penting perannya agar rakyat juga bisa nyaman begitu ya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Tapi saya juga ingin bertanya nih Bu Kony, mereka
dengan gigih mengawal segala aktivitas masyarakat begitu ya, bahkan untuk keperluan pemilu juga, untuk logistik kadang mereka sangat total sekali untuk membantu menyalurkan logistik, terutama di daerah-daerah terpencil ini yang perannya sangat penting. Yang ingin saya tanyakan soal kesejahteraan SDM-nya, kesejahteraan para prajurit gitu ya. Tentu saja pesta demokrasi ini akan sangat melelahkan bagi personel TNI yang membantu terutama menyalurkan logistik, nanti juga ikut mengamankan. Sejauh ini kesejahteraannya sudah diperhatikan, Bu? Kalau saya melihat sudah ada diperhatikan dan sudah ada tetapi kembali kita mesti melihat apakah memang harus ada lagi perubahan, karena kan kita harus kaitkan dengan revisi Undang-Undang TNI ya kalau soal ini kan. Bagaimana apakah perubahan itu akan terjadi secara positif untuk menyesuaikan dengan perkembangan tantangan yang ada saat ini. Tapi juga adalah yang paling penting menurut saya sebagai negara, buat saya itu antara satu hal yang tapi bagaimana yang lebih penting adalah manajemen pertahanan yang di dalamnya ada struktur, ada fungsi, gitu kan, ada organisasinya, ada sistemnya, gitu kan. Bagaimana karir militer ini yang paling penting juga, kesejahteraan satu hal. Tapi yang paling penting tentang karir loh. Jadi menurut saya karir tempur itu jangan dicampur aduk dengan karir militer administrator misalnya. Karena kalau tempur dia tempur aja, jadi pembinaannya terus ke tempur. Yang administrator dia ke administrator. Kemudian pembinaan itu penting terkait doktrin. Itu adalah hukum tetap sebuah kesatuan perang gitu, angkatan perang. Saya malah mengusulkan dalam salah satu masukan saya kepada TNI sesuai satu perubahan doktrin dan strategi yang akan dilakukan Kemhan, namanya sudah tidak boleh lagi tentara nasional. Ya. Karena kalau tentara nasional Indonesia itu masih menuntut, sementara tuntutan poros maritim dunia, tuntutan perkembangan kawasan dunia seperti disampaikan, menuntut TNI yang betul-betul siap deploy keluar dengan 3 matra tadi. Makanya namanya harus jadi angkatan perang Republik Indonesia kan. Dia akan lebih banyak keluar ke dalam. Ke dalam dia akan handle mungkin hanya yang paling penting masalah separatis, itu harus tegas. Siapapun di negara kita harus tegas kalau perang militer. Demikian juga teroris dalam eskalasi dan skala tertentu. Iya. Bu Kony tadi berkali-kali juga menyinggung soal upaya Indonesia untuk jadi poros maritim dunia. Nah, ini kaitannya juga tentu dengan kinerja TNI Angkatan Laut kita. Bagaimana TNI Angkatan Laut kita dapat mengerahkan kekuatan agar dapat mewujudkan ini, Bu Kony? Ya itu tadi paling enak, memang pertanyaan bagus banget tadi, kenapa dari Angkatan Laut? Karena menurut saya karena saya ngajarnya di SESCO ya. Memang kalau dari saya itu paling gampang mengukur kekuatan angkatan bersenjata tuh hitung dulu Angkatan Lautnya. Karena Angkatan Laut itu punya konsep sangat jelas. Ground water itu adalah kekuatan bagaimana seluruh wilayah kedaulatan 200 nautical mile ke dalam. Kemudian Ground Water Navy 200 nautical mile keluar, ya apakah sampai batas kawan-kawan kita di ASEAN itu harus kita tetapkan bersama. Dan yang paling penting terakhir harus bisa mencapai 2 samudra seperti pesan Presiden Jokowi. Ini menarik. Ya. Intinya bagaimana kemudian visi ini harus kemudian dirangkai dengan nasional foreign policy kita yang jelas, kebijakan politik luar negeri kita mesti clear juga nih. Jangan sampai TNI-nya sudah, Kemhan-nya sudah mau outward looking, Kemlu-nya masih mau inward looking, masih mau cari aman, grabbing ke sana kemarin masih nggak jelas gitu dengan non-bloknya. Jadi menurut saya itu juga harus juga di luar negeri. Dan bagaimana kita menentukan ancaman, karena menurut saya itu sekarang kok kita kayak takut sekali ya bilang siapa ancamannya, apa ancamannya. Padahal dari ancaman itulah kemudian kita jadi tahu operasi seperti apa, maritimnya kah, dirgantaranya kah, permukaannya kah, yang harus kita kemudian capai, dan gap apa yang kita miliki. Karena gap itulah yang mesti kita isi. Karena saya ada di Rusia hari ini, sedang saya itu memang sedang berpersiapan dalam rapat dengan Presiden Putin beberapa jam lagi ke depan. Persiapan ini kami berbahas misalnya bagaimana Rusia itu bisa survive dari ancaman. Ini kan buat Indonesia jadi pelajaran. Saya nggak akan ke Rusia kalau saya nggak bisa belajar apa-apa. Menurut saya banyak hal yang paling penting adalah kemandirian, keberdikarian, dan itu bukan saja tentang tadi bisa beli alutsista, bisa bukan merawat saja. Bisakah kita memproduksi? Itu jika terjadi. Oke, baik Bu Kony. Ya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia punya sumber daya kelautan yang besar. Sumber daya ini juga menjadi basis visi Indonesia Emas nanti juga ya di 2045. Dan sumber daya airspace, ruang udara kita, ruang udara kita. Betul, setuju sekali. Tapi kalau saya boleh sampaikan ya, kita ini mungkin seperti yang saya sampaikan, kita tuh sekarang sudah bergerak dan memang sedang dalam proses bergerak menuju outward looking defense yang sedang dipersiapkan oleh Kemhan dan juga oleh TNI sendiri.
Kalau kita melihat barusan, kan sangat kelihatan yang akan dikedepankan itu adalah manusianya. Walaupun nanti ada pertunjukan dari pesawat tempur, dari pesawat latih dan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, dunia ini kan sekarang sudah harus melampaui hegemoni. Dan kalau kita lihat ke kawasan ataupun juga ke dunia, ini akan ada stabilisator baru, yaitu negara-negara BRICS. Oke, negara BRICS ini sangat kuat. Kekuatannya itu sudah melampaui G7. Jadi akan ada perubahan hegemonik dunia yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Ada sangat kemungkinan besar BRICS ini akan menjadi sebuah aliansi juga untuk menyeimbangkan satu-satunya aliansi yang ada di dunia hari ini, yaitu NATO. Kemudian adalah aliansi kedua yang akan muncul adalah kan NATO nih, dengan tadi The Quad, AUKUS yang saya sampaikan. Baik. Nah, BRICS ini lahir jangan cuma dilihat, kita kan ngomongin BRICS seolah-olah cuma kekuatan ekonomi yang bergabung. Ya. Sama sekali bukan. Kita harus melihat BRICS itu kekuatan baru dan sebenarnya Indonesia diharapkan bergabung ke sana. Karena itu akan menjadi kedua kekuatan teknologi, kekuatan sains, itu semua yang ada hubungannya dengan tadi penyiapan tentara dan nanti sebagai kekuatan angkatan perang yang harus menyongsong lawannya keluar. Misalnya bagaimana kemudian kita bicara tentang angkatan darat yang harus mampu di semua terrain, bentuk permukaan muka bumi. Kemudian bagaimana Blue Water Navy, Green Water Navy kita terwujud. Bagaimana mereka sudah mampu dideploy ke samudra luar dan beroperasi terus-menerus. Karena ini ada hubungan nanti dengan logistik lah, dengan perdagangan, ya kan? Ya. Dengan tadi over war gitu. Lalu bagaimana integrated maritime defense itu tercapai, yaitu pertahanan maritim yang sangat terintegrasi dari angkatan laut, dari marinirnya. Kemudian bagaimana kemampuan kita memayungi. Angkatan lautnya nggak berjalan sendiri sekarang. Betul. Ya. Dilindungi udara. Nah, bagaimana air supremasi kita harus tercapai, bagaimana multi-role platform atau platform multi-role yang harus dilakukan oleh Air Force atau Angkatan Udara itu mampu dilakukan. Jadi, saya sih berharap di ulang tahun 79, ini sekarang 78 nih, ini kan masih orang nih, kelihatan nanti akan kelihatan betul. Makanya tadi pertanyaan kenapa Yale itu kan menunjukkan kita punya manusia hebat. Betul. Tapi manusia hebat TNI ini harus dilengkapi dengan alutsista yang hebat. Nah, kita harus mencapai itu dan menuju ke situ dengan benar. Karena kalau kita punya anggaran besar, tapi juga mapping kita untuk beli alutsistanya masih tidak jelas kemana, tidak jelas dalam arti apa. Kita punya apa untuk menghadapi ancaman apa, itu adalah bahasa sederhananya. Makanya paling penting, kita mesti jelas menganggap siapa ancaman, tentukan ancaman itu apa, dia punya apa gitu kan, dan kita siap-siap. Itu loh kira-kiranya. Jadi buat saya misalnya gini, tiba-tiba kita pengen beli F-35 gitu sekarang. Apakah sudah harus beli F-35 gitu? Karena sekarang Green Water Navy pun belum selesai. F-35 itu menurut saya kalau kita sudah pertahanan laut biru. Contoh-contoh seperti itulah gitu. Cita-citanya boleh, tapi kan harus sama, harus seimbang dengan tadi. Tentara ini mau dideploy kemana, kapan dia deploy, berapa lama dia mesti deploy. Jadi kita sesuaikan dengan alutsista yang kita mesti sampaikan. Tadi saya sampaikan dalam apa yang saya katakan tadi gap ya. Kemudian kemampuan industri juga. Ini menarik juga. Indonesia ini kalau bicara industri pertahanan, tiba-tiba semua orang bisa berharap Indonesia bisa bikin langsung semua pesawat tempur, kapal perang gitu. Menurut saya nggak begitu juga lihatnya gitu. Karena semua negara maju pun dia tidak semuanya harus punya atau mampu berdiri sendirinya, tapi dia bisa mengisi elemen-elemennya. Dalam konsep pertahanan itu ada tier 1, 2, 3-nya lah industri itu. Apakah kita kemudian bekerja sama? Tadi kan Anda sampaikan tentang kerjasama ya. Apakah kerjasama itu apa kita bangun, dengan siapa kita membangunnya? Makanya posisi non-blok Indonesia itu mesti jelas. Apa yang mau kita capai, kemana kita mau capai, apa maksud kita non-blok? Karena non-blok kalau model Bung Karno tuh keren. Begitu Bung Karno merasa ini kita sedang perang waktu itu dengan mau perebutan misalnya dengan Belanda tentang Operasi Mandala. Beliau langsung datang kan, minta tolong ke Amerika. Begitu Amerika nggak mau kasih, dia langsung ke Rusia. Langsung dikasih oleh Rusia. Makanya kemudian kita punya kapal perang terletal waktu itu, pop bomber dan lain-lain. Nah, hari ini sebenarnya belajar. Ya, Bu Kony, ini Komandan Upacara untuk HUT ke-78 TNI sudah memasuki arena lapangan upacara. Dan kita akan segera menyaksikan jalannya lebih lengkap peringatan HUT ke-78 TNI. Untuk itu, terima kasih Bu Kony Rahakanuni Bakri sudah bergabung bersama kami, berbagi perspektif soal TNI dan masa depan TNI ke depannya. Baik, terima kasih Bu Kony. Kita akan langsung... Ya, saya pamit ya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun TNI. Selamat ulang tahun untuk TNI kita. Baik, terima kasih Bu Kony.